Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di channel Indo Trailer Official. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Dan yang rezekinya kurang banyak, semoga diberi rezeki yang melimpah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seorang penjual daging kebab yang menjual daging dengan daging manusia dikarenakan berbagai macam masalah yang menimpa hidupnya. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan tentang seorang pemuda yang sedang berjalan. Dia bernama Salah. Salah adalah anak dari seorang penjual kebab terkenal bernama Pak Sabir. Kebab Pak Sabir termasuk kebab yang terkenal di kotanya. Keseharian Salah adalah membantu Pak Sabir dalam berjualan kebab. Selain itu, dia juga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Toko kebab milik Pak Sabir berada di dekat diskotik, di mana lingkungan mereka sering membuat kekacauan. Karena biasalah orang-orang yang terbiasa kehidupan malam biasanya akan sering membuat onar dan mabuk-mabukan. Namun akhir-akhir ini tokonya sedang tutup dikarenakan kondisi Pak Sabir yang sedang sakit. Sebagai anak yang baik, Salah pun berencana untuk membuka kembali toko tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Namun Pak Sabir tidak setuju karena takut akan mengganggu kuliah Salah. Namun sebagai anak yang soleh, Salah pun bersikeras untuk membuka usaha tersebut sekalian membantu pekerjaan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya Salah pun kembali ke toko kebab tersebut. Dia pun melihat laci kasir dan mulai menuju lantai basement untuk mencari stok daging yang masih tersedia. Ternyata stoknya masih ada. Pada saat toko itu dibuka, ternyata hasilnya sangat ramai. Dia berhasil menjalankan bisnis ayahnya selama beberapa minggu. Dan kini Pak Sabir pun sudah sembuh. Pak Sabir pun langsung melakukan aktivitas seperti biasanya, melanjutkan usahanya. Dia pun melihat Salah yang kelelahan karena melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ketika Salah pergi ke lantai basement untuk mengambil sesuatu, toko tersebut diketuk oleh dua orang pemuda yang sedang mabuk. Pak Sabir pun melihat ke arah belakang, namun tidak dapat melayani mereka karena toko sudah tutup dan persediaan daging pun sudah habis. Namun, pemuda tersebut terus memprovokasi Pak Sabir, takut tokonya hancur, kemudian Pak Sabir pun keluar dan mengusir mereka. Tapi salah satu dari teman mereka datang dan langsung menghajar Pak Sabir. Setelah kembali dari lantai basement, Salah pun mencari keberadaan ayahnya. Dia pun menoleh ke arah samping dan menemukan ayahnya telah tergeletak. Ayahnya tergeletak karena dihajar oleh pemuda tadi. Dan Salah pun menemukan ayah dalam kondisi pingsan. Salah pun menjerit histeris melihat ayahnya seperti itu. Namun, karena kondisi ayahnya yang baru saja sembuh dari sakit sehingga mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Di sini Salah pun merasa sangat sedih dan terpukul atas kejadian tersebut karena ayahnya adalah keluarga satu-satunya yang ia miliki. Karena tidak terima, ia pun berusaha melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun karena tidak ada saksi dan tidak adanya bukti berupa CCTV, maka polisi pun menutup kasus tersebut. Singkat cerita, akhirnya Salah pun kembali membuka toko tersebut setelah beberapa minggu tutup karena dia harus mengurus pemakaman ayahnya. Namun keuangannya semakin menipis, akhirnya dia tidak sanggup lagi membeli daging karena hutangnya pun semakin menumpuk sehingga supplier daging tersebut tidak mau mengirim lagi daging ke toko Salah. Salah pun merasa kebingungan bagaimana caranya untuk mempertahankan usahanya tersebut. Selain itu, dia tidak mau menjual toko peninggalan dari ayahnya. Di saat sedang bingung, tiba-tiba ada seorang pemuda yang dengan seenaknya sendiri memasak di toko tersebut. Dia memasak selayak di rumahnya sendiri. Salah pun menjadi emosi dan menegur pemuda tersebut sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Dan tidak sengaja membuat wajah pemuda tersebut pun terendam di minyak goreng. Salah pun kemudian membawa pemuda tersebut ke lantai basement. Dia pun langsung mengecek keadaan pemuda tersebut. Namun sangat disayangkan, pemuda tersebut sudah meninggal dunia.
Salah pun panik karena kejadian tersebut. Dia tidak mungkin melapor polisi karena pasti ia menjadi tersangkanya. Dan disinilah mulai muncul pemikiran jahat dari diri Salah. Dia berencana untuk memotong-motong tubuh pemuda tersebut. Salah pun kemudian menggiling daging pemuda itu dan membumbuinya untuk dijadikan bahan utama pembuatan kebab di toko Salah. Keesokan harinya, Salah pun membuka toko kebabnya seperti biasanya. Dia pun sebenarnya tidak tega untuk memberikan daging manusia kepada dua pelanggan tersebut. Namun karena dua pelanggan tersebut menyebalkan, akhirnya dia melakukan hal itu. Mereka adalah pelanggan pertama yang mencoba daging kebab manusia. Dan dia pun memulai satu gigitan dan dengan ekspresi bingung, Salah pun menjadi panik. Namun setelah satu gigitan, dia pun kemudian melahapnya dengan beberapa gigitan lagi dan mengatakan bahwa itu adalah daging kebab terenak yang pernah ia makan. Karena dia masih memiliki sisa daging dari korbannya, kemudian Salah pun membuat lagi daging kebab dan membuang tulang tengkoraknya itu ke laut. Pada keesokan harinya, lagi-lagi datang dua orang menyebalkan yang membuat kekacauan di toko Salah. Kedua orang ini adalah para pekerja malam di diskotik dekat tempat kebab toko Salah dibuka. Lagi-lagi, salah satu dari mereka membuat kegaduhan dengan melemparkan barang-barang, dan Salah pun mengusirnya keluar dengan cara menggendongnya. Salah satu dari teman wanita tersebut pergi, namun yang satunya menggoda Salah dan terus berada di toko tersebut. Akhirnya Salah pun kemudian kesal dan membiarkan dia untuk masuk ke dalam toko Salah. Dan Salah pun mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam tokonya. Di saat dia ingin menggodanya, kemudian Salah pun mengambil potongan daging beku dan langsung saja menghajar wanita itu. Dia pun langsung membunuh wanita itu dengan cara menggorok lehernya. Tidak lama kemudian datanglah teman dari si wanita itu. Dia datang untuk mencari temannya. Dan akhirnya kedua wanita itu menjadi stok daging kebab di toko Salah. Tidak terasa 7 tahun pun berlalu. Kini toko kebab Salah menjadi toko terbaik di kota tersebut. Tentunya semakin tokonya bertambah ramai, semakin banyak juga korbannya. Dan semakin hari semakin bertambah. Karena sudah kecanduan membunuh, tentunya membunuh bagi Salah adalah hal yang biasa saja. Dia sudah tidak segan-segan membunuh para korbannya, terutama orang-orang yang sering membuat kekacauan di toko kebab Salah. Kemudian Salah pun teringat kembali akan sosok ayahnya yang dibunuh beberapa tahun lalu. Dia menganggap bahwa kejadian itu dikarenakan adanya toko diskotik yang buka di dekat tokonya. Dan kemudian diskotik ini makin menjamur. Dia pun marah kepada pengusaha diskotik. Salah satunya adalah James Brown. Dia adalah salah satu pemilik diskotik yang berada di dekat tokonya. Kemudian adegan pun berlanjut di mana kini Salah telah kecanduan membunuh. Dia pun membunuh korbannya di jalan, bahkan di tempat umum. Dia pun kemudian selalu mengincar korban yang sedang sendirian. Bahkan dia mengejar korban tersebut sampai ke hotel. Walau akhirnya dia gagal membunuh korban tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda yang menggendap-gendap masuk ke toko Salah lewat pintu belakang. Dia bernama Malik. Malik ini adalah salah seorang yang menyaksikan penyerangan Salah di taman tadi. Malik kesini berniat untuk meminta pekerjaan kepada Salah. Namun Salah tidak mau memberikan pekerjaan tersebut karena takut rahasianya akan terbongkar. Namun Malik pun mengancam bahwa dia akan melaporkan kejadian penyerangan yang telah Salah lakukan. Dan terpaksa Salah mengizinkan Malik untuk bekerja di sana. Lagi-lagi Salah kedatangan seorang pemuda yang sedang mabuk. Pria ini adalah anggota klub ses yang berada di depan tokonya. Salah pun berusaha bersabar untuk menghadapi dari sikap pemuda tersebut.
Namun, pemuda ini ternyata makin kurang ajar. Dan Salah pun langsung mengusirnya dari sana. Karena tidak terima diusir, dia pun kemudian mengencingi tokoh tersebut. Di sini Salah pun merasa sangat kesal dan marah dan berencana menjadikan pria tersebut sebagai target utamanya. Lalu setelah itu Salah pun menutup tokonya dan menyuruh Malik untuk pulang lebih awal. Kemudian Salah pun langsung menyerang pemuda tersebut dan membawanya ke lantai basement. Namun tanpa ia sadari ternyata Malik mengikutinya dan menyaksikan kejadian tersebut. Ketika Salah ingin membunuh pria itu, tiba-tiba handphonenya pun berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari James Brown, pemilik diskotik Slash yang berada di dekat tokonya. Ternyata pria yang dibawanya adalah anggota Slash. Salah pun kemudian teringat kembali akan sosok ayahnya yang meninggal beberapa tahun lalu. Salah pun menganggap kejadian tersebut terjadi karena adanya klub Slash yang ada di depan tokonya, di mana orang-orangnya selalu membuat kekacauan. Dan karena hal inilah akhirnya Salah pun mengurungkan niatnya untuk membunuh pemuda tersebut. Salah pun menyiksa pemuda tersebut dan berencana menyekapnya sembari mengambil informasi tentang James Brown. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, akhirnya Salah pun kemudian mengambil pisau dan berniat untuk menemui James Brown. Dengan menggunakan kostum bebek, akhirnya Salah pun meneror James Brown. Namun, ketika James Brown merasa terancam, dia pun segera menelpon anak buahnya. Sehingga Salah pun harus menghadapi dahulu anak buahnya. Hampir saja penutup kepalanya terbuka dan terlepas. Dia pun merasa kesulitan dan kerepotan sehingga mengakibatkan dia harus lari terlebih dahulu. Keesokan harinya, Salah pun membuka tokonya seperti biasanya. Kemudian dia pun kedatangan James Brown. Tentunya James Brown kesini bukan hanya sekadar untuk membeli kebab. Dia berniat untuk membeli toko tersebut. Namun tentunya Salah pun tidak mau menjual toko tersebut. Salah pun dibuat emosi oleh kelakuan dari James. Dia pun kemudian mengusir semua pelanggan yang datang ke tokonya. Dan kemudian ia pun memecat Malik. Kemudian pada malam harinya ketika Salah membuat makan malam untuk dirinya, dia pun menyaksikan acara televisi, di mana di acara tersebut memperlihatkan penemuan tulang berulang beserta pakaiannya yang ditemukan di pinggir pantai. Salah pun merasa panik akan kejadian itu. Kemudian diperlihatkan dua orang petugas yang ada di sekitar tokonya. Ternyata petugas tersebut ditugaskan untuk memasang CCTV karena banyaknya laporan kejadian orang hilang. Salah pun di sini merasa semakin khawatir karena tentunya dia tidak akan mendapatkan korban baru. Akhirnya Salah pun kembali masuk ke dalam tokonya. Kemudian Salah pun mengecek handphone yang dimiliki oleh pemuda yang disekapnya. Di sini Salah menemukan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh James Brown seperti narkoba, pelacuran, dan lain-lainnya. Salah pun berencana akan membeberkan semua kejahatan James ke sosial media. Dia berencana untuk menjadikan James sebagai kambing hitam atas dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Dia pun berencana pergi ke tempat James untuk menaruh semua barang-barang milik korban yang pernah ia bunuh. Kemudian di malam harinya, dia pun membawa beberapa pakaian korban yang ia bunuh untuk menuju tempat James. Dia pun dengan mudah masuk ke tempat tersebut karena dia mendapatkan kode akses dari orang yang disekapnya. Setelah sampai di dalam, langsung saja Salah pun menaruh barang bukti tersebut agar semua bukti kesalahan ditujukan kepada James. Kemudian setelah itu, Salah pun kembali ke tokonya melalui pintu belakang. Namun dia merasa aneh karena pintunya sudah tidak terkunci lagi. Ternyata di sana ada Malik. Ternyata Malik sudah membebaskan pemuda yang ia sekap. Ternyata Malik pun tidak suka dengan keberadaan anggota Slash dan James Brown. Dia pun kemudian mengajak Salah untuk bekerja sama untuk membereskan ini semua. Namun Salah menolaknya. Dia berkata, ini tidak mudah seperti yang dia bayangkan. Dia pun merasa sangat marah dan berkata kepada Malik bahwa
Ini semua sudah berakhir. Pada keesokan harinya, Salah pun berhasil dijebak oleh anggota dari klub Slash. Dia pun berhasil disekap di tokonya sendiri. Otak dari penyekapan itu ternyata James Brown. Dia tidak terima atas apa yang Salah pernah lakukan. Dia pun mengetahui bahwa Salah adalah orang yang menerornya. Namun James tidak mengetahui kalau bukti-bukti kejahatan yang sudah ia lakukan telah disebarkan oleh Salah di sosial media. Di sini James hanya ingin menyuruh Salah untuk pergi dari kota tersebut dan jangan pernah kembali lagi. Salah pun kemudian mengambil pisau yang ia sembunyikan untuk membuka ikatan dan terjadi pergulatan antara mereka satu lawan satu. Namun di sini James yang berhasil mengambil pisau yang dimiliki oleh Salah dan menusuk pisau tersebut di perut Salah. Dengan luka yang sangat parah, akhirnya Salah pun kembali keluar dari tokonya. Kemudian Salah pun melihat berita dan menyaksikan James sudah dijadikan tersangka utama atas pembunuhan yang dilakukan oleh Salah. Tentunya dia dijerat dengan hukuman yang sangat berat atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan. Dan Salah pun merasa tenang karena James akan dihukum dengan waktu yang sangat lama. Dia pun merasa puas atas apa yang sudah ia lakukan. Namun karena lukanya sangat parah, akhirnya Salah pun kemudian mati di sini. Dan film pun tamat. Dan itulah akhir cerita dari seorang penjual kebab yang awalnya terpaksa menjual daging dengan daging manusia. Di sini sebenarnya Salah pun mati tidak sia-sia karena dia berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Oke, sampai jumpa lagi di kilasan-kilasan cerita berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini ya jika kalian suka dengan channel ini. Oke, terima kasih.